Salam jemaat yang kekasih, tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari di tahun 2021 dan kita akan mulai kembali dalam ibadah keluarga kita, yang mana ibadah keluarga tetap kita adakan di rumah masing-masing di masa pandemi ini. Kita belum bisa untuk bertatap muka, tetapi sesuatu kekuatan bagi kita bahwa ibadah ini harus terus berlangsung dan umat pun tetap untuk membaca, merenungkan dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan kita ada sekarang di hari Rabu tanggal 10 Februari dan kita akan masuk dalam ibadah keluarga di awal tahun ini di tengah jemaat kita di GBB Getsemani Jember. Namun jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama untuk membacakan firman Tuhan sesuai dengan tata ibadah kita yang ada, yang telah dibagikan, dan jemaat sudah, saya berharap jemaat sudah memuliakan nama Tuhan di awal ibadah, dan kita saat ini berada dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita satukan hati dulu untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Kami bersyukur sebagai gereja yang ada, sebagai jemaat GBB Getsemani Jember, kami akan mengawali ibadah keluarga kami di tahun 2021 ini. Dan biarlah ibadah perdana kami ini menjadi berkat bagi kami dan terus kami laksanakan sampai pada akhir tahun nanti. Engkau memberkati ibadah di awal tahun ini ya Tuhan, sebagai ibadah pembukaan bagi kami sebagai warga gereja yang ada. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan dituntun lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu dan secara khusus firman yang akan kami baca di malam hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan yang berkuasa yang memampukan kami memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam tata ibadah kita di hari Rabu, bacaan firman Tuhan itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan pada kita semua pada malam hari ini. Demikian bunyi firman-Nya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-11, Bapa, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat yang terakhir, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan kita dalam ibadah hari Rabu ini, yang menuntun kita untuk ada dan berada bersama dengan Tuhan dalam ibadahnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita, yaitu orang yang beriman, pasti kita berdoa. Apakah setiap hari kita berdoa, ataukah mungkin yang terjadi jarang berdoa, atau pada saat mungkin yang saya mau katakan datang masalah baru kita berdoa. Nah, begitu juga kita diingatkan di sini tentang isi doa setiap orang yang berdoa. Ada yang isi doanya hanya meminta berkat materi.
Ada yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tergantung yang saya mau katakan, seberapa intim relasi seseorang yang beriman dengan Tuhan mempengaruhi sikapnya dalam dia berdoa. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu yang kekasih? Karena Tuhan Yesus mengerti kebutuhan doa kita. Maka dia sangat welcome kepada siapa saja yang datang kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik-baik tadi pada ayat 9 sampai 10, apa yang dia katakan di situ? Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Wow, sungguh saya mau katakan betapa besar dan mulianya kemurahan hati Tuhan. Karena dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan kita semua. Bahkan kasihnya itu melebihi kasih Bapa, dunia, dan juga kepada anaknya. Nah, di sini Bapak Ibu yang kekasih, menjadi pertanyaan pun bagi kita sebagai orang yang percaya. Apakah kenyataan ini tidak semua dalam konteks ini doa-doa itu kita dikabulkan? Nah, tadi yang saya katakan kalau kita lihat kembali ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, apa yang dia katakan? Bapa mana di antara kamu jika anak minta ikan daripadanya akan memberikan ular, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu yang kekasih, tidak semua orang yang saya katakan dia berani meminta kepada Tuhan. Karena iblis mendakwa dirinya dengan mengatakan bahwa Tuhan jahat, tidak akan memberikan hal yang baik kepada manusia. Atau orang tersebut terbiasa meminta pada iblis karena lebih cepat menerima apa yang diinginkan, sedangkan meminta kepada Tuhan itu terasa lama. Kan seringkali apa yang kita alami sebagai orang percaya, kadang-kala orang mengeluh, wah saya sudah berdoa pagi, siang, malam meminta kepada Tuhan, tapi nggak diberikan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia terbiasa meminta kepada iblis, cepat diberikan kepada Tuhan. Itu duniawi, Bapak Ibu yang kasih. Nah, tetapi di sini kita diingatkan dalam kehidupan kita pun sebagai anak-anaknya, karena dia mau bagaimana kita yang telah beriman kepada dia dan kita yang telah mengaku dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, harus kita menyerahkan kehidupan ini hanya kepada dia. Dengan kata lain, dalam konteks bacaan kita berdoalah pada Tuhan, selain kita meminta sesuatu kepadanya dengan iman dan sesuai dengan kehendaknya. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang kekasih? Karena Tuhan itu mengetahui segala apa yang kita minta. Tuhan itu mengetahui segala apa yang kita inginkan sebelum kita mengeluarkan melalui kata-kata, dia sudah tahu. Nah, dan ini yang harus dipahami yang saya mau katakan. Karena bacaan kita di hari Rabu ini percakapan tentang doa antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan ini terjadi setelah Yesus berdoa di salah satu tempat. Nah, hal ini Yesus menginspirasi murid-murid dalam konteksnya ini. Karena dia ingin mengatakan ada dua inti dalam doa yang ditekankan oleh Yesus lewat pembacaan kita pada malam hari ini. Lukas pasal yang ke-11. Apa intinya? Yang pertama dia mau katakan doa itu adalah sebuah relasi, Bapak Ibu yang kekasih. Kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat yang kelima, itu penjelasan Yesus di awal. Dia mengatakan jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah orang sahabat dan seterusnya. Ingat, kalau ayat yang kelima itu kita lihat pada ayat yang kelima itu dalam bacaan kita ya. Nah, di situ ada kata sahabat. Itu berarti dia menyangkut satu yang sangat dekat atau akrab. Karena tentunya masalah pinjam meminjam itu sangat biasa sekali dilakukan oleh orang-orang yang bersahabat.
Tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, dan juga tidak ada rasa malu. Nah, Yesus mengumpamakan berdoa itu seperti itu. Satu relasi dengan sahabat. Nah, kalau lihat di ayat yang ke-8 dalam Lukas pasal yang ke-11 itu, apa yang dikatakan? Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itulah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Nah, menarik sekali di sini Bapak Ibu yang dikasih. Kata karena orang itu sahabatnya itu menjelaskan harga sebenarnya. Sebuah hubungan yang mengikat antara si peminta dan si penerima. Dan berdasarkan hal ini, Yesus dia mempertegaskan dalam situasi hubungan antara anak dengan bapa. Tadi kita baca tadi, Bapa manakah di antara kamu jika anak meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu digantikan? Tidak ada itu. Jadi pemahaman kita bahwa doa itu adalah pertanda sebuah hubungan. Kita berdoa karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhan menjawab doa dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua yang saya katakan yang ditekankan dalam perikop bacaan kita ini, keberanian untuk meminta. Melalui perumpamaan ini, sebenarnya Yesus sedang mengembangkan sebuah konsep berdoa kepada murid-muridnya. Keberanian untuk meminta kepada Tuhan, meminjam roti saat tengah malam membutuhkan sebuah nyali, mengetuk pintu rumah teman yang mungkin sudah tidur nyenyak dan akan mengganggu istirahat pemilik rumah satu keluarga. Karena keberanian mengetuk pintu dan meminta, yang ingin dikatakan Yesus itu identik dengan Yesus sebagai doa. Karena kenapa? Karena kepada orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari dapat, setiap orang yang mengetuk baginya di pintu akan dibukakan. Itu yang dia katakan dalam bacaan kita ini. Dengan demikian kita menarik suatu kesimpulan Bapak Ibu, bahwa kita harus mengembangkan iman kita dalam hidup kita ini karena Allah yang bersahabat dengan kita. Karena Allah bersahabat, maka kita berani mendekati Allah serta meminta kepadanya. Yang saya mau gambarkan di sini, tadi contoh, kalau kita mempunyai sahabat, tak ada rasa malu segan kita meminta. Nah, konteks bacaan kita ini mengingatkan antara Allah dan kita. Makanya meminta kepada Tuhan kita nggak pernah ragu. Kita minta melalui pokok doa yang boleh kita panjatkan dalam hidup kita. Karena setiap orang yang beriman, saya katakan tadi, dia pasti berdoa. Di awal tadi, apakah setiap hari dia berdoa, ataukah dia jarang berdoa, atau pada saat datang masalah hidup, baru dia berdoa. Nah, ini yang terjadi, yang ada dalam kehidupan manusia. Kita sebagai orang yang percaya. Nah, tetapi disinilah kita diingatkan, dalam konteks bacaan kita dalam ibadah hari Rabu ini menguatkan kita sekalian. Karena kita diperhadapkan pada saat-saat yang sulit. Dan seakan-akan kita diingatkan di sini bahwa Dia itu akan selalu ada dalam keberadaan hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Dia dan yang adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Lukas pasal 11 ini adalah suatu cerita Yesus yang sedang berdoa tadi. Dan dia berhenti berdoa karena salah seorang muridnya meminta kepada Yesus untuk diajarkan berdoa dalam konteksnya itu. Nah, oleh karena itu, jika kita melihat kembali keberadaan hidup kita masing-masing dalam keberadaan kita itu, maka mari dengan meminta, maka kita akan diberikan. Dengan mencari, maka itu akan ditemukan. Dengan mengetuk, maka itu akan dikabulkan. Ini merupakan suatu akibat atau janji kita untuk melaksanakan apa yang telah Yesus perintahkan. Mintalah, carilah, ketuklah untuk kita lakukan. Kalau ada punya persoalan, kalau ada kita punya masalah, bermohon kepada Tuhan. Dan jangan henti-hentinya kita berdoa. Pasti Tuhan akan menjawab akan doa-doa kita itu.
Karena dia mengerti dalam keberadaan kita. Karena begitu banyak orang yang bersikap mengklaim bahwa dirinya sudah berdoa yang saya katakan tadi setiap hari, setiap saat, namun sebenarnya tidak pernah dia berdoa dan berujung pada sebuah klaim bahwa Tuhan tidak kunjung menjawab doanya. Kalau orang sudah berdoa namun belum diberikan jalan keluar, sebenarnya paling tidak Tuhan sudah memberikan kekuatan dia, kesabaran dia untuk menanti sehingga orang tersebut tidak kelihatan menanggung beban yang berat dan tidak ada keluh kesah yang membuat orang ini menjadi kasihan. Oleh karena itu jemaat yang kekasih, memasuki kehidupan kita saat ini, mari, karena Tuhan sendiri yang telah berfirman dalam hidup kita bahwa setiap berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu setialah kita berdoa, setialah beribadah, dan setialah menanti jawaban dari Tuhan. Itulah yang harus dilakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, maka akan menghasilkan sebuah jawaban doa yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan keluarga, memberkati kita sekalian di tengah persekutuan kita yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.